Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Alifa dengan NIM 210710005. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang geometri transformasi dengan dosen pengampu Pak Zainul Mujtahid SPD MSIP. Nah, di sini saya akan membahas tentang refleksi. Sebelumnya, apa yang terlintas di pikiran kamu jika mendengar kata-kata transformasi? Nah, mungkin ada yang langsung berpikir tentang film Transformers. Apa itu film Transformers? Film Transformers merupakan film barat yang dimana dari sebuah mobil berubah menjadi sebuah robot yang besar. Nah, atau mungkin langsung kalian berpikir tentang transformasi ulat menjadi kupu-kupu, yaitu dia dari ulat menjadi kepompong, kemudian akhirnya menjadi kupu-kupu. Kedua hal tersebut bisa kita artikan bahwasanya arti transformasi merupakan perubahan posisi atau ukuran. Terus bagaimana dengan arti geometri? Geometri merupakan suatu yang berhubungan dengan titik, garis, atau bidang. Sehingga dapat kita simpulkan arti transformasi geometri adalah suatu perubahan posisi atau ukuran pada titik, garis, atau bidang. Jenis-jenis transformasi geometri yang akan kita pelajari yaitu yang pertama refleksi atau pencerminan, yang kedua translasi atau pergeseran, yang ketiga rotasi atau perputaran, dan yang keempat adalah dilatasi atau perkalian. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang refleksi atau pencerminan. Siapa yang belum pernah bercermin? Pasti semua pernah bercermin ya, seperti ilustrasi gambar di slide berikut. Nah, konsep dari refleksi atau pencerminan ini sama saja dengan sifat pada cermin datar. Nah, sifat-sifat refleksi atau pencerminan yang pertama yaitu cermin menjadi titik tengah antara bayangan dan benda asli. Nah, yang kedua, jarak titik asal dengan cermin sama dengan jarak cermin dengan bayangan. Nah, yang ketiga, garis yang menghubungkan benda asli dengan bayangannya akan berpotongan tegak lurus dengan cerminnya. Jadi, saya ilustrasikan seperti ini ya. Ada seorang berkuda, kemudian cerminnya berwarna hijau. Maka kita cerminkan titik merah ini ya, posisi si yang berkuda ini, maka akan menghasilkan bayangan di sebelah sana, yaitu dengan jarak yang sama, yaitu A meter. Sehingga kita artikan bahwa pengertian refleksi adalah suatu transformasi yang memindahkan suatu titik atau bidang dengan menggunakan sifat pembentukan bayangan oleh sebuah cermin. Simak video refleksi di bawah ini ya. Nah, yang pertama yaitu direfleksikan terhadap sumbu X. Nah, kemudian yang kedua direfleksikan terhadap sumbu Y. Nah, jika tadi yang untuk sumbu X bendanya berada di atas, maka bayangannya otomatis berada di bawah. Nah, jika sumbu Y berarti di sini ya, tadinya bendanya ada di kuadran yang pertama, maka bayangannya ada di lawan arahnya yang di sebelah kirinya, yaitu berada di kuadran yang kedua. Nah, seperti di video berikut ini. Oke, maka kita peroleh di sini untuk rumus refleksi, dia titik awalnya yaitu A, B bisa kita refleksikan terhadap 7. Yang pertama yaitu sumbu X, yang kedua sumbu Y, yang ketiga titik asal yaitu 0, yang keempat garis X sama dengan H, yang kelima garis Y sama dengan H, yang keenam garis Y sama dengan X, dan yang ketujuh garis Y sama dengan min X. Supaya lebih paham, makin mantap, saya akan memberikan contoh soal. Yang pertama untuk pencerminan terhadap sumbu X. Nah, oke, berarti di sini sumbu X berperan sebagai cermin. Nah, sumbu X adalah sumbu yang horizontal atau mendatar ya. Di sini adalah titik P, A, B akan dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, jaraknya 2 satuan kan ya ke atas, maka nanti hasil
hasil bayangannya berarti juga jaraknya 2 satuan, namun jaraknya ada di arah yang berlawanan, sehingga hasilnya adalah B aksen dengan koordinat titik A, min B. Nah, supaya lebih paham, saya akan memberikan contoh soalnya. Nah, tentukan bayangan titik P 3,2 oleh pencerminan terhadap sumbu X. Nah, berarti di sini kalau P-nya yaitu 3,2, yaitu dia berada di kuadran yang pertama. Nah, maka kita cerminkan menghasilkan bayangan di kuadran yang keempat. Otomatis berarti nilai X-nya masih sama, yaitu 3. Nah, kemudian Y-nya sudah berada di Y negatif, maka tinggal kita kalikan dengan min 1. Nah, maka P yaitu titik koordinatnya 3,2 kita cerminkan, maka menghasilkan bayangannya yaitu P aksen dengan koordinat 3,-2. Saya berikan contoh tentang pencerminan terhadap titik asal O. Di sini diberikan bidang koordinat dengan titik P, A, B dicerminkan terhadap titik O. Coba kita tarik garis lurus seperti ini, akan menghasilkan garis putus-putus. Berarti kalau dia benda atau titiknya berada di kuadran 1 akan menghasilkan bayangan di kuadran ketiga. Berarti koordinat titiknya adalah P aksen min A, min B. Oke, boleh kita tuliskan bentuk umumnya seperti ini. Maka untuk contoh soal, tentukan bayangan titik P 3,2 oleh pencerminan terhadap titik asal O. Nah, berarti tinggal kita kalikan dengan negatif ya. Nah, kalau P-nya 3,2, maka P aksennya min 3,-2. Ya, saya akan memberikan contoh soal tentang pencerminan terhadap garis X sama dengan Y. Nah, di sini ada bidang koordinat, kemudian garis X sama dengan Y itu artinya kalau X-nya 0, Y-nya 0. Kalau X-nya 1, Y-nya juga 1. Maka kita tarik titik yang membentuk menghasilkan sebuah garis yang berwarna hijau. Jika yang akan kita cerminkan titik P, A, B, maka akan menghasilkan bayangan. Nah, jaraknya sama. Kalau kita perhatikan, yang garis putus-putus jaraknya sama dari titik P terhadap garis hijau dan P aksen terhadap garis hijau. Nah, maka akan menghasilkan P aksen dengan koordinat titik P, B, A, sehingga contoh soalnya tentukan bayangan titik P 4,1 oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, yaitu berapa? Coba kita lihat. Nah, yang pertama kita tarik ke sumbu X, berarti X-nya 1, ke sumbu Y, Y-nya yaitu 4, maka P aksen koordinat titiknya adalah 1,4. Untuk contoh soal pencerminan terhadap garis X sama dengan H, diberikan X sama dengan H, itu cerminnya warna hijau garisnya. Jika titik P, A, B akan dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka akan menghasilkan bayangan titik koordinatnya P aksen 2H kurang A, B. Nah, jadi B-nya ini tetap ya. Nah, contoh soal, tentukan bayangan titik P 2,2 oleh pencerminan terhadap garis X sama dengan 4. Nah, maka kita peroleh ini garis X sama dengan 4. Nah, ini dia titik P 2,2. Otomatis cerminnya di sebelah kanan. Nah, jaraknya 2 satuan ditambah lagi 2 satuan ke kanan. Berarti yang dari tadi X sama dengan 4 ditambah 2 berarti 6,2. Ya, untuk contoh soal terhadap garis Y sama dengan K. Nah, kita misalkan garis Y sama dengan K, di sini cerminnya yang berwarna hijau. Titik P dengan koordinat A, B akan menghasilkan bayangan. Berarti di atasnya jaraknya 2 juga ke atas. Berarti P aksennya gimana? Ya, ini dia
A-nya tetap, kemudian B-nya menjadi 2K kurang B. Nah, hampir sama dengan contoh yang sebelumnya, hanya saja ini terhadap Y, sehingga bisa kita tuliskan P A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K akan menghasilkan P aksen dengan koordinat titik A, 2K kurang min P. Nah, contoh soal tentukan bayangan titik P 4,2 oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan 4. Nah, berarti P 4,2, 4-nya tetap, 2K 2 dikali 4 dan 8 dikurang 2. Nah, sama dengan 6 sehingga P aksennya adalah 4,6.